Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri kisah yang terlupakan. Kisah yang mungkin tak semua orang berani mendengarnya. Selamat datang di dimensi lain. Hujan baru saja berhenti ketika suara radio tua masih menyala di ruang tamu. Bunyinya berderap pelan, diselingi dengung statis yang seolah berasal dari tempat jauh. Warga diimbau tidak keluar malam, menyusul laporan penampakan sosok misterius berwarna hijau di daerah timur kota. Tahun itu, 1997. Desa Tlogosari, sebuah dusun kecil di lereng bukit, mulai tenggelam dalam ketakutan. Lampu jalan hanya ada 2, itu pun sering mati karena aliran listrik yang tidak stabil. Anjing-anjing menggonggong tanpa arah, dan di setiap pos ronda, obrolan warga selalu berujung pada satu nama, kolor ijo. Kabar itu menyebar cepat. Katanya, ada perempuan yang pingsan di tepi sawah. Katanya, malam itu terlihat kain hijau melayang di atas pohon pisang. Dan katanya lagi, makhluk itu bisa muncul dari balik bayangan siapapun. Pak RT bahkan sempat mengingatkan lewat pengeras suara musola. Untuk sementara, hindari keluar malam. Bagi warga laki-laki, ronda dijadwalkan bergiliran. Malam pun berubah jadi upacara diam. Tak ada tawa, tak ada gitar di pos ronda, hanya bisikan dan tatapan yang saling mencurigai. Suroto, seorang petani paruh baya, tidak percaya. Ia menganggap semua itu hanya gosip yang dibesar-besarkan. Baginya, setan hanya menampakkan diri pada orang yang sudah setengah percaya. Namun malam itu, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, Suroto memutuskan untuk ronda sendirian di sawah belakang rumah. Langit mendung. Hanya lampu minyak di tangannya yang menjadi penanda arah. Tanah licin, bau lumpur bercampur daun pisang basah. Ia melangkah perlahan, menapaki pematang yang sunyi. Angin berhenti berembus, jangkrik pun mendadak diam. Di kejauhan, ada sesuatu yang bergoyang. Suroto menyipitkan mata. Sebuah kain hijau, panjang, tergantung di batang pisang. Basah, tapi bersih. Ia mendekat perlahan, mengulurkan tangan untuk meraihnya. Begitu ujung kain itu disentuh, terasa dingin, bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dada. Dan di saat itu, sebuah suara terdengar, pelan, di belakang telinganya. Kenapa? Diambil? Suroto terdiam. Suara itu jelas. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Lampu minyak di tangannya tiba-tiba meredup. Ia menegakkan tubuh, mencoba menenangkan napas. Namun dari arah sungai, terdengar sesuatu bergerak. Langkah di atas air. Perlahan, menjauh. Dan hilang. Keesokan paginya, warga heboh. Seorang perempuan ditemukan pingsan dekat sungai. Tubuhnya dingin, di sampingnya terbentang sehelai kain hijau. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Kolor ijo semalam lewat sini, teriak seorang bapak. Matanya hijau, katanya nyala kayak lampu Petromax. Dari satu mulut ke mulut lain, cerita itu tumbuh seperti penyakit. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali melihat,
tapi semua yakin makhluk itu benar-benar ada. Malam berikutnya, warga berbondong-bondong membawa obor, pentungan, dan doa. Mereka berpatroli mengelilingi desa. Rasa takut berubah menjadi keberanian buta. Suroto ikut bergabung malam itu. Ia membawa sabit, meski tangannya masih gemetar tiap kali melihat kain hijau. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Di tengah gelap, seseorang berteriak. Itu dia. Di belakang pohon pisang. Semua orang menoleh serempak. Dari balik kabut, tampak bayangan tinggi berlari. Tanpa berpikir panjang, warga menyerbu, memukuli, menendang. Teriakan bercampur dengan suara kayu menghantam tubuh. Hingga akhirnya, ketika obor diarahkan, mereka melihat wajah lelaki berlumuran darah. Seorang warga, Joni, pemuda tukang kayu. Matanya terbuka, tapi tak menatap siapapun. Semua terdiam. Obor meneteskan minyak ke tanah. Tak ada suara kecuali desah angin yang menggeser daun pisang. Sejak malam itu, tak ada lagi ronda. Warga memilih diam di rumah, menyalakan radio lebih keras untuk menutupi sunyi. Kain hijau di pohon pisang tak pernah diambil. Ia dibiarkan tergantung, berkibar pelan tiap kali angin lewat. Seperti tanda peringatan yang tak diucapkan. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai surut. Kolor ijo tak lagi disebut. Tapi setiap kali malam turun tanpa suara jangkrik. Orang-orang masih menutup pintu lebih awal. Entah karena takut, atau karena merasa, makhluk itu masih di luar sana. Dan Suroto? Ia jarang bicara lagi. Kalaupun keluar rumah, selalu menunduk. Pernah suatu malam, ia bilang pelan pada istrinya. Setan itu tak datang dari luar. Ia lahir dari rasa takut yang kita pelihara. Malam di desa itu kini tenang. Terlalu tenang, mungkin. Karena kadang, di antara desir angin, masih terdengar napas berat dari arah pohon pisang. Dan kalau kau dengarkan baik-baik, ada desahan lembut yang berbisik di telingamu. Aku belum pergi. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Semoga kisah tadi membawa kita untuk lebih berhati-hati pada hal-hal yang tak selalu tampak oleh mata. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tak tertinggal cerita lain dari dimensi lain. Saran dan kritik kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di dimensi lain.